Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, 22 November 2021, adalah berbagi hidup. Mari kita awali permenungan kita dengan sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk hari baru serta undangan suci-Mu pagi ini untuk merenungkan firman-Mu. Layakkan kami untuk mendengarkan, meresapkan, menghidupi firman-Mu. Kemuliaan bagi-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari perikopa Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4. Mari kita bacakan bersama-sama. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kisah hidup Santa Cecilia, seorang perawan dan martir yang kita peringati pada hari ini, dapat membantu kita memahami makna dari bacaan Injil hari ini. Santa Cecilia yang diam-diam menjadi Kristen sejak masa mudanya telah mempersembahkan dirinya kepada Kristus. Ia memilih memakai baju sederhana dibanding baju-baju yang indah yang digunakan oleh wanita bangsawan layaknya dirinya. Ia juga mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dengan seuntai janji kesucian untuk menjadi pengantin Kristus. Itulah sebabnya ketika ia dijodohkan dengan Valerian, Cecilia membagikan imannya kepada suaminya dan saudara suaminya Tiburtius. Keduanya melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan rohani Santa Cecilia yang sungguh dalam, dan akhirnya keduanya pun memutuskan untuk menjadi orang Kristen. Uskup Urban yang membaptis keduanya. Saat itu kekristenan masih dilarang dan jika ketahuan akan dihukum mati. Valerian dan Tiburtius yang banyak melakukan karya amal dalam hidupnya akhirnya ketahuan sebagai orang-orang Kristen. Mereka lalu ditangkap serta dihukum pancung. Cecilia menyaksikan ini dan kemudian Cecilia juga mengalami akhir hidup yang sama seperti keduanya. Tetapi Valerian, Tiburtius, dan Cecilia menyambut maut dengan penuh sukacita. Cecilia telah membagi hal utama dan terutama yang dimilikinya, yakni imannya yang merupakan jaminan keselamatan. Valerian dan Tiburtius yang memiliki keterbukaan hati dan kelembutan hati akan sentuhan Allah mengalami sukacita iman saat maut menjemput. Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini mengangkat kisah persembahan janda miskin yang sungguh dipuji oleh Yesus. Bukan jumlah yang diperhitungkan oleh Yesus, tetapi totalitas pemberian si janda miskin. Bagi orang Yahudi, persembahan adalah ungkapan syukur mereka kepada Allah, Sang Sumber Berkat. Selain itu, ungkapan persembahan juga ungkapan kemuliaan yang mereka naikkan kepada Allah. Selain itu juga,
Persembahan adalah ungkapan kasih dan cinta kepada Dia yang mengasihi mereka. Janda tersebut tentu sangat butuh uang yang dipersembahkannya guna menyambung hidupnya. Dengan mempersembahkan apa yang dimilikinya, yakni 2 peser atau 2 koin bait Allah, si janda menegaskan bahwa Allah adalah prioritas utama dalam hidupnya, seperti halnya Santa Cecilia. Langkah ini pula yang mendorong Valerian dan Tiburtius untuk dengan riang menghadapi maut, karena Allah menjadi yang utama dalam hidup mereka. Selain itu, dengan mempersembahkan apa yang dimilikinya, si janda miskin memenuhi kewajibannya sebagai manusia beriman dalam kultur Yahudi untuk memuliakan Allah dengan persembahan. Kemiskinan dan keterbatasan yang melandanya tidak menjadi halangan dan alasan baginya untuk memuliakan Allah. Maka benarlah, jika kita mau memuliakan Allah, kita akan menemukan jalan untuk mewujudkannya. Tetapi jika kita tidak mau, maka sejumlah excuse atau alasan-alasan dapat kita kemukakan. Ada kemauan, ada jalan. Tidak ada kemauan, banyak alasan. Si janda miskin juga dengan demikian menghormati tata sosial sebagai masyarakat Yahudi, dan dengan mempersembahkan apa yang dimilikinya meski kecil, dia tidak menjadi batu sandungan bagi manusia Yahudi lain dalam melaksanakan imannya. Pesan perikopa ini sangat jelas bagi kita. Kita dipanggil untuk mengabdi Allah secara total, layaknya Cecilia dan si janda miskin. Kita dipanggil untuk mempercayakan diri kepada Allah, karena hanya dengan cara dan jalan ini kita dapat menyelamatkan hidup dan berbagi hidup dengan sesama kita. Semoga kita laksanakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang Maha Kasih, layakkan kami untuk melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami, dan buatlah kami menjadi miskin di hadirat-Mu, percaya dan pasrah total kepadamu. Engkau adalah Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, berkat Allah turun melimpah atas saudari-saudaraku, keluarga saudari-saudaraku, pekerjaan dan usaha saudari-saudaraku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcelo Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.